lagi bersama saya di channel YouTube saya, Febrianti Lija. Di sini saya akan membahas arsitektur dan organisasi komputer. Langsung jadi pembahasannya. Arsitektur dan organisasi komputer. Pengantar organisasi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Organisasi komputer. Organisasi komputer ini adalah bagian yang terikat erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dan merealisasikan aspek arsitekturnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Sedangkan struktur komputer adalah sebuah sistem interaksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Next, evaluasi dan kinerja komputer. Evaluasi dan kinerja komputer ini akan membahas tentang sejarah singkat komputer. Di antara lain perkembangannya, komputer ini saat ini adalah sejarah singkat komputer, yaitu generasi pertama yang membicarakan tentang tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC atau disebut dengan Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presspeaker di Universal Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk membutuhkan umum pertama di dunia. Yang kedua, generasi kedua itu transistor pada tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Kemudian era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung ini digunakan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya pula relatif kecil. Generasi ketiga, integrated circuits pada tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi genet elektronika kembali, yaitu ditemukan integrated circuits atau disebut dengan IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam satu paket. Dengan ditemukan IC ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Generasi keempat yaitu very large cell integration pada tahun 1980. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai dengan VLSI. Pada VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih berkepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta orang per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat menggalikan dengan cara pengulangan penambahan. Next, unit masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU komputer,
dan peralatan masukan keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul input dan output pada bab ini. Modul input dan output merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input dan output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul input dan output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal terpenting untuk kita ketahui. Inti pembelajaran sistem input-output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input dan output. Fungsi modul input dan output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dari bertanggung jawab, dan bertanggung jawab pula dengan pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU dan antarmuka dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Next, memori. Memori adalah bagian dari komputer tentang program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer menggunakan istilah storage atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket, tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada nada komputer digital dengan sistem penyimpan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis teknologi untuk kerja dan harganya. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terjadi dalam prosesor, caca memori, dan memori pertama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output seperti disket dan hard disk. Next, pipelin. Pipelin ini adalah satu set dari elemen prosesor dan dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dan dari hasil elemen adalah masukan bagian elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipelin sering dijalankan secara paralel. Contoh paralel dalam komputer adalah pipelin instruksi. Biasanya digunakan di unit proses sentral, pemproses sentral, agar instruksi-instruksi dapat dijalankan dalam satu waktu dalam satu siklus digital. Biasanya sirkuitnya dibagi dalam beberapa tahap, termasuk di dekode instruksi, aritmatika, dan tahap penjemputan dari data dari register, di mana setiap tahap melakukan satu instruksi dalam satu waktu. Pipelin grafis sering ditemukan dalam sebagian besar unit pemrosesan grafis yang terdiri dari berbagai unit armatik atau unit prosesor sentral lengkap yang menerapkan berbagai macam tahap dan dari operasi render yang umum. Pipelin perangkat lunak, di mana keluaran dari suatu program langsung dipakai program lain sebagai masukan sehingga dapat langsung diproses. Mungkin itu pembahasan singkat saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.